Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana mungkin suatu sistem dapat bekerja? Bagaimana mungkin suatu sistem suhunya dapat berubah? Dan yang ketiga, bagaimanakah energi dalam suatu sistem ketika sistem melakukan kerja? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bersama-sama akan kita bahas karena pada video kali ini saya akan membahas 3 hal, yaitu kerja, panas, dan energi dalam. Pertama, sebelum kita membahas hal-hal tersebut, kita terlebih dahulu perlu mengetahui istilah penting, yaitu sistem dan lingkungan. Nah, di sini kotak yang berwarna abu-abu ini kita anggap sebagai suatu semesta. Kemudian ada suatu sistem yang merupakan bagian dari semesta. Jadi sistem di sini merupakan fokus yang menjadi pusat perhatian, ya. Di luar dari sistem itu disebut dengan lingkungan. Nah, pada sistem dan lingkungan di sini bisa terjadi proses pertukaran energi, ya. Sistem bisa memberikan energinya ke lingkungan atau sistem menyerap energi dari lingkungan dan sebaliknya. Sehingga menyebabkan energi di dalam sistem dan juga di dalam lingkungan itu bisa berubah, ya. Nah, di sini di dalam suatu sistem ada 3 jenis sistem, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Apakah perbedaan dari ketiganya? Untuk melihat perbedaan dari ketiga sistem ini, perhatikan gambar berikut. Pertama, sistem terbuka, ya. Tentu karena terbuka, maka di sini bisa terjadi pertukaran massa, ya, dari sistem ke lingkungan. Kemudian apabila sistemnya dipanaskan, misalnya dengan hot plate, maka di sini juga bisa terjadi pertukaran energi. Jadi di sini untuk sistem terbuka dapat terjadi pertukaran massa dan juga dapat terjadi pertukaran energi. Sedangkan untuk sistem tertutup, di sini kita menambahkan tutup di bagian atas wadah ini. Yang artinya apabila wadah ini tertutup, maka di sini tidak dapat terjadi pertukaran massa, ya, karena sistemnya tertutup. Sementara apabila kita panaskan, di sini masih bisa terjadi proses pertukaran energi. Ya. Sedangkan untuk sistem terisolasi, di sini kita tutup wadahnya, kemudian wadahnya dimasukkan ke dalam wadah lagi. Jadi, wadah sampel atau wadah sistem di sini benar-benar terisolasi. Pada sistem terisolasi ini, tentu tidak bisa terjadinya proses pertukaran massa. Lalu bagaimana dengan energi? Nah, ketika sistem misalnya melepaskan kalor ke lingkungan, ya di sini tidak terjadi pertukaran energi dari sistem ke lingkungan karena sistem ini itu dilindungi oleh bahan atau wadah yang besar ini, ya, yang menyebabkan sistemnya terisolasi. Begitu juga apabila dari luar diberikan energi, ya, maka energi ini tidak mampu menembus ke sistem, ya, karena memang sistemnya dilindungi oleh wadah ini. Jadi memang benar-benar terisolasi. Jadi untuk sistem terisolasi, maka tidak dapat terjadi pertukaran massa dan juga pertukaran energi. Untuk menjelaskan kerja, panas, dan juga energi, perhatikan proses berikut. Di sini ada wadah yang dianggap ini sama, ya. Jadi wadah ini mengandung gas yang ada piston di atasnya. Ya, jadi ini adalah piston. Nah, apabila piston ini kita tekan, ya, kita tekan ke bawah, apa yang akan terjadi? Apakah gasnya akan termampatkan, ya? Jadi gas ini menuju ke dasar tabung, ataukah gasnya memuai, ya, mengembang, jadi menuju ke permukaan tabung. Apabila piston pada suatu wadah, ya, ditekan, maka yang terjadi
ada dua kemungkinan. Yang pertama, ya, sistem termampatkan atau gasnya mengalami kompresi, sedangkan yang kedua, gasnya mengembang atau ekspansi. Nah, proses ini yang pertama, ini adalah disebut dengan kerja atau sistem dikenai kerja. Ya, jadi sistem dikenai kerja dari lingkungan atau kerja diberikan kepada sistem. Ya, maka di sini kerja yang dilambangkan dengan W itu bertanda positif. Ya, karena sistem dikenai kerja. Ya, atau kerja diberikan pada sistem, maka sistemnya W itu bertanda positif. Ya. Sedangkan sebaliknya, ya, apabila terjadi ekspansi atau pengembangan, ya, di sini artinya molekul-molekul gas ini itu melakukan kerja. Ya, jadi dia melawan gaya tekanan dari piston, ya. Sehingga nilai W atau nilai kerja itu bertanda negatif, ya. Nah, di dalam sistem ketika melakukan kerja atau dikenai kerja, kapasitas sistem untuk melakukan kerja tersebut itu disebut dengan energi. Nah, pada suatu sistem, ya, ataupun reaksi, maka akan muncul fenomena apakah suhu sistem itu rendah ataukah suhu lingkungan itu tinggi. Kemudian terjadi transfer energi, ya, dari perbedaan suhu tersebut yang disebut dengan panas atau kalor. Ya, jadi energi yang ditransfer itu berupa kalor atau panas. Nah, transfer energi itu tentu dari yang energinya tinggi atau suhunya tinggi ke suhu yang rendah. Nah, apabila di sini sistem yang suhunya rendah menyerap panas atau menyerap kalor dari lingkungan, maka Q sistem itu bertanda positif. Ya, fenomena seperti ini disebut dengan proses endoterm. Ya, jadi sistem menyerap kalor, menyerap panas dari lingkungan, ya, maka proses tersebut disebut endoterm. Jadi Q bertanda positif, Q menyerap kalor. Ya, jadi yang awalnya Q sistem itu rendah, kemudian menyerap kalor dari lingkungan, maka Q-nya bertambah. Oke, maka Q bertanda positif. Sebaliknya, ya, apabila sistem suhunya tinggi, ya, kemudian lingkungan suhunya rendah, kemudian sistem melepaskan kalor ke lingkungan, ya, maka kalor sistem itu berkurang, ya, karena dilepaskan ke lingkungan. Proses seperti ini disebut eksoterm. Ya, artinya nanti suhu sistem itu berkurang sementara suhu lingkungan akan meningkat. Ya. Nah, energi dalam di sini merupakan energi total yang terdapat dalam suatu sistem, yaitu merupakan penjumlahan antara energi kinetik dan potensial sistem. Energi dalam ini merupakan fungsi keadaan, sehingga tidak bergantung pada bagaimana sistem disiapkan, sehingga perubahan energi dalam itu dapat dihitung dari keadaan akhir dikurang keadaan awal. Ya. Nah, berdasarkan eksperimen dari James Prescott Joule, ya, maka ditemukan atau dihitung bahwa 1 Joule itu sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau 1 kalori itu setara dengan 4,184 Joule. Nah, Joule di sini merupakan satuan untuk energi dalam, untuk kalor dan juga kerja.
energi dalam itu berdasarkan definisi tadi bahwa perubahan energi dalam merupakan penjumlahan dari panas dan juga kerja. Maka delta U sama dengan Q plus W. Nah, apabila kita lihat misalnya pada sistem ini, kita anggap misalnya lingkungan memberikan energi sebesar 100 Joule pada sistem, ya. Artinya di sini lingkungan memberikan kerja pada sistem sebesar 100 Joule, maka energi dalam sistem itu bertambah sebanyak 100 Joule. Ya, karena diberikan oleh lingkungan, maka W dari sistem itu positif karena bertambah. Jadinya ya sesuai dengan energi yang masuk. Ya. Nah, artinya di sini energi sistem itu meningkat, sementara energi lingkungan itu menurun. Ya, karena tadi energi lingkungan diberikan pada sistem. Nah, di sini kalau kita lihat ya, ketika sistem energinya naik, maka lingkungan energinya akan turun. Ya. Dan harganya itu sesuai. Ya. Nah, ini disebut dengan hukum kekekalan energi atau konservasi energi, ya, yang berbunyi bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, ya, namun bisa diubah menjadi bentuk yang lain atau bisa ditransfer seperti itu. Nah, di sini bisa terlihat, ya, energi sistem meningkat, maka energi lingkungannya berkurang. Artinya dari mana energi sistem bisa meningkat? Karena dia diperoleh dari lingkungan, ya, dari lingkungan yang memberikan energi, memberikan kerja pada sistem, sehingga energi lingkungan berkurang. Nah, hukum kekekalan energi ini yang menjadi dasar munculnya hukum termodinamika yang pertama. Ya, di sini kalor dan kerja, ya, kalor dan kerja itu sebanding dengan energi dalam dari suatu sistem. Sistem itu dapat menerima energi dan energi tersebut disimpan dalam bentuk energi dalam. Ya, jadi ketika sistem menerima energi dari lingkungan, maka energi itu akan disimpan sistem dalam bentuk energi dalam. Tetapi di dalam suatu sistem yang terisolasi, ya, seperti tadi sistem terisolasi, maka tidak terjadi perubahan energi dalam, ya, karena di dalam sistem terisolasi itu tidak bisa terjadinya proses pertukaran energi, sehingga muncullah hukum termodinamika 1 yang berbunyi energi dalam atau dilambangkan dengan U pada sistem terisolasi itu adalah konstan, ya, karena Q sama dengan 0, tidak ada perubahan atau pertukaran energi, ya, tidak ada pertukaran kalor. Kemudian tidak ada juga pertukaran kalor di sini dalam bentuk pertukaran transfer panas dan juga kerja, ya. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka delta U-nya adalah konstan. Ya, kalau Q dan W-nya 0, maka delta U-nya adalah 0. Ya, jadi konstan. Nah, itulah pengertian dari kerja, panas, dan energi dalam. Semoga membantu. Terima kasih.